Ayo kita berdoa dulu untuk kelancaran belajar kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa tu'ammiruna nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa anta ansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baik, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Banyak. Dan ini tidak masuk dari Oke, karena dia tidak masuk nanti presensi tanda tangan ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang pasar modal syariah, di mana minggu lalu kita sudah berbicara tentang leasing ya. Masih ingat apa itu leasing? Apa leasing kemarin? Leasing adalah sewa guna usaha. Ya, jadi secara ringkas memang leasing itu adalah sewa guna. Kita menyewa untuk kita gunakan leasing. Berarti masih ingat ya? Jadi kita masuk saja langsung ke pokok bahasan kita, yaitu tentang pasar modal syariah. Jadi pasar modal syariah itu tidak jauh dari yang namanya investasi. Jadi pasar modal itu ya pasti berkenaan langsung dengan yang namanya investasi. Saya ingin memberitahu kalian bahwa sub CPMK pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami tentang konsep pasar modal syariah. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian perhatikan gambar ini. Kira-kira apa yang bisa kalian lihat dari gambar yang Ini adalah poster KFC di tahun 1994. Ini adalah poster KFC di tahun 2024. 4 terakhir ini. Ini sama-sama promo Agustus. Kalau di tahun 1994 harga KFC itu ada yang 1.708 rupiah. Wow, mahal sekali. Sementara sekarang paling murah itu adalah 34.545 rupiah. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil dari gambar ini? Inflasi. Artinya apa? Uang itu secara nominal tetap, tapi secara nilai dia berkurang. Itu kenapa investasi itu sangat penting dijalankan untuk mengamankan uang kalian, karena uang kalian kalian simpan terus akan habis. Secara nominal dia tetap, tapi secara nilai dia berkurang. Seperti kata Nabi kan, barang siapa yang sama dengan hari kemarin maka Rugi. kalau kalian investasinya sama dengan kemarin harga kalian, maka kalian termasuk merugi. Makanya harus ditingkatkan terus. Investasi itu kan kita menumbuhkan aset kita. Kita berkorban saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ya, itu investasi. Jadi bentuk investasi itu banyak. Tidak hanya dalam bentuk uang, tapi termasuk kalian ketika kuliah ini juga termasuk investasi. Investasi di bidang pendidikan. Ya, karena berkorban uang, SPP, berkorban waktu sekarang kan untuk mendapatkan pendidikan sarjana ke depan, untuk mendapatkan ilmu ke depannya sebagai bekal kalian menghadapi dunia ke depannya. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah suatu sistem pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana transaksi harus bebas dari riba, dolar, ketidakpastian dan manusia. Jadi yang namanya pasar modal syariah itu ya suatu naungan lembaga di mana mengedepankan prinsip-prinsip Islam. Jadi ada aturan-aturan tambahan yang harus dijalankan, yaitu aturan-aturan Islam. Tidak boleh riba, tidak boleh boron, tidak boleh maisir, judi online termasuk ya. Jadi itu tidak ada aturan-aturan tambahan yang ada dalam pasar modal syariah.
Tujuan utama pasar modal syariah adalah untuk menyediakan alternatif investasi yang etis dan berkelanjutan. Etis artinya dia bermoral. Dia tidak hanya sekedar mencari untung, tapi ada moral-moral yang harus ditanamkan dalam kegiatan investasi itu. Di samping itu dia juga mendukung perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai syariah. Jadi dikedepankan sekali namanya nilai syariah di dalam pasar modal syariah ini. Bukan hanya transaksinya, tapi juga barang-barangnya juga diperhatikan. Ada beberapa produk yang tidak masuk dalam kategori saham syariah. Contohnya seperti minuman beralkohol, bir itu kan ada. Bir itu kan dia tidak boleh masuk dalam kategori syariah karena dia haram dikonsumsi, maka harganya juga haram. Walaupun misalkan perusahaan bir itu dia punya masjid di dalamnya, dia punya masjid di dalam perusahaan bir itu tidak serta-merta itu menjadi syariah tidak. Dan nama masjidnya kalian tahu nggak? Al-Birru namanya. Ya, di dalam masjid bir bintang, di dalam perusahaan bir bintang ada masjid namanya Al-Birru. Entah itu disengaja atau tidak, saya tidak tahu ya. Tapi memang seperti itu. Jadi termasuk juga ada produk babi dan turunannya. Ada perusahaan keuangan konvensional juga tidak termasuk dalam kategori saham syariah. Termasuk juga rokok, dia tidak termasuk dalam saham syariah. Kenapa kira-kira rokok tidak termasuk dalam saham syariah? Karena ada perdebatan cukup untuk masuk sana. Padahal kan kalau kita berbicara rokok kan masih perdebatan tentang hal yang haramnya. Nah itu. Kenapa tapi kira-kira? Ada yang bisa memberi penjelasan? Karena ada unsur-unsur kesehatan yang tidak terpenuhi. Karena unsur syariah itu mementingkan juga yang namanya faktor-faktor kesehatan. Rokok itu kan ini kan tidak baik untuk kesehatan. Itu sebabnya rokok itu tidak termasuk dalam saham-saham syariah. Gitu. Kemudian apa perbedaannya dengan pasar konvensional, pasar modal konvensional? Tadi prinsip-prinsip syariahnya, prinsip syariah itu mengedepankan keadilan, artinya kesalahan tidak membeda-bedakan, dikedepankan distribusi kekayaan yang adil, artinya dia tidak mampet distribusi kekayaannya. Berbeda dengan konvensional, dia semata-mata berbasis keuntungan finansial saja. Jadi tidak ada nilai moral yang ditanamkan dalam konvensional. Konvensional. Nah, adapun konsep dasar pasar modal syariah, yaitu pertama prinsip utama yang harus diikuti adalah kepatuhan terhadap hukum syariah yang mencakup tentang larangan riba, spekulasi yang berlebihan dan investasi pada sektor yang haram. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada batasan-batasan yang harus dijaga. Yang kedua, unsur penting dalam pasar modal syariah meliputi keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, kemitraan antara investor dan perusahaan. Kemitraan juga perlu dijaga. Di mana investor itu kan pihak yang memiliki dana lebih atau pihak yang punya modal. Perusahaan itu adalah pihak yang membutuhkan modal. Gitu, untuk menjalankan bisnisnya atau ekspansi bisnis. Bertemu dia dibangun kemitraan yang bagus. Terus pasar modal syariah terdiri dari berbagai segmen seperti suku, saham syariah, dan reksadana syariah yang menawarkan cara berinvestasi yang sesuai dengan syariah. Jadi ada beberapa model investasi di dalam pasar modal syariah. Nah, termasuk suku sendiri banyak jenisnya. Ada suku retail, ada suku tabungan dan sebagainya. Ada suku korporasi, ada suku negara juga, suku. Selanjutnya ada instrumennya, yaitu ini tadi suku, saham syariah, reksadana syariah, opsi dan instrumen lain juga termasuk di dalamnya. Nah, ada regulasi di dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada OJK dan DSN MUI. Ini lembaga yang mengatur. Jadi pasar modal syariah itu ada yang atur sebenarnya. Ada yang berkewajiban mengeluarkan aturan, ada yang juga berkewajiban mengawasi. Ini yang paling berperan ini OJK dan DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. OJK ini lebih fokus mengawasi pada bidang keuangannya, kondisi keuangannya. Sementara DSN MUI ini fokusnya pada kesyariahannya atau penegakan hukum syariah di dalam instrumen investasi tersebut. Jadi ini ada dua yang utama ini. Terus berbagai peraturan yang mengatur pasar modal syariah termasuk
Kemudian proses pendaftaran instrumen keuangan syariah harus melalui audit kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Jadi ada yang namanya audit kepatuhan syariah. Ini tugas dari DSN biasanya mengawasi. Jadi dilihat praktiknya selama ini perusahaan tersebut syariah nggak? Ada yang dilanggar nggak? Bagaimana dengan modalnya? Sumbernya dari mana? Pinjaman kah? Modal sendiri kah? Atau labanya kebanyakan dari mana? Dilihat, itu diawasi. Kepatuhan syariahnya sejauh mana? Ada aturan-aturannya. Nah, ada juga dalam pasar modal syariah itu analisis resiko. Jenis-jenis resiko yang ada itu meliputi resiko pasar. Resiko pasar itu resiko menyeluruh maksudnya. Semua yang ada di pasar itu mengalami resiko. Contohnya adalah ketika suku bunga naik, maka kecenderungan harga saham akan turun. Kenapa dia bisa turun? Orang-orang memindahkan uangnya dari investasi di pasar modal ke dalam perbankan, dunia perbankan. Kenapa? Karena suku bunga naik. Kan kalau kita investasi di dalam dunia perbankan dalam bentuk deposito, itu kan kita tidak menghadapi resiko. Untungannya kan pasti. Makanya orang-orang di pindah. Kalau suku bunganya naik, artinya kan keuntungannya akan dinaikkan. Persentase keuntungannya akan dinaikkan. Berbeda kalau pasar modal enggak, resikonya lebih besar. Karena ada perubahan pasar. Walaupun memang kecenderungan keuntungannya juga lebih besar. Nah, kemudian ada namanya resiko likuiditas, itu resiko keuangan dalam jangka pendek. Jadi disebut dengan resiko likuiditas. Jadi bagaimana misalkan kita sebagai investor itu kesulitan menjual saham yang kita beli, itu termasuk resiko likuiditas. Misal kalian membeli saham A, ternyata saham itu turun terus anjlok di portofolio investasi. Kita jangan berinvestasi pada fokus satu bidang saja, tapi dibagi-bagi investasinya. Makanya kan dalam investasi itu dikenal dengan jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Intinya apa itu? Kata-kata itu. Kalau keranjang jatuh, semua telur akan pecah. Coba kalau diletakkan di beda-beda keranjang. Satu keranjang pecah, yang keranjang jatuh, telur pecah, satu yang pecah ada satu. Keranjang-keranjang lainnya masih ada telurnya. Itu yang disebut dengan diversifikasi. Membuat portofolio yang memberikan turunan-turunan investasi. Misalkan ada berinvestasi pada sektor keuangan, satu. Berinvestasi juga pada sektor hutanan misalkan, atau pada sektor retail dan sebagainya. Artinya kita bagi-bagi dan jangan kita jor-joran habiskan di satu sektor saja. Itu salah satu teknik yang paling umum untuk memitigasi resiko. Kemudian ada penggunaan instrumen syariah yang sesuai. Jadi perhatikan instrumen syariah ini sesuai enggak dengan akad-akad yang akan kita lakukan. Terus ada analisis fundamental yang mendalam. Analisis fundamental itu berarti kita melakukan analisis dengan melihat-lihat data-data yang masa lalu. Artinya ini ada ilmunya. Ada ilmunya. Ini sebenarnya umum kalian pelajari di perguruan tinggi. Dengan melihat-lihat data-data masa lalu atau data-data historis itu kita bisa menganalisis kemudian seberapa besar risiko yang mungkin akan dihadapi. Banyak metode, ada metode KPM namanya. Ada namanya metode trifaktor dan sebagainya. Itu banyak metode untuk melakukan mitigasi secara fundamental. Kemudian pengelolaan resiko yang sesuai syariah itu adalah harus tetap menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab, memastikan tidak ada unsur riba atau ketidakadilan. Artinya menjunjung tinggi tadi moralitas. No tipu-tipu kalau bahasa sekarang. Ya, artinya kita juga harus memegang yang namanya prinsip-prinsip syariah itu, jangan kita lepaskan sih. Nah, ada juga potensi dan pertumbuhan pasar modal syariah. Dulu di tahun 2020 kapitalisasi pasar modal syariah itu sekitar 3.000 triliun. Di akhir tahun 2024 itu mencapai 7.000 lebih triliun. Artinya kan naik 2 kali lipat kapitalisasi pasarnya. Artinya pertumbuhannya kan terus naik nih. Bagus nih. Potensinya bagus. Trennya positif. Dampak ekonominya juga bagus. Kita kan tidak hanya berinvestasi pada sektor di nasional saja, tapi juga kita bisa berinvestasi pada sektor global. Banyak perusahaan-perusahaan global yang bisa kita beli sahamnya, misalkan seperti itu.
berdampak pada ekonomi global. Kemudian dia juga dapat berkontribusi terhadap perekonomian. Semakin besar investasi kan semakin besar jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. Coba di IKN, pembentukan IKN itu berapa banyak tenaga kerja yang diserap? Itu kan bentuk investasi sebenarnya. Begitu juga pada sektor pasar modal ini. Nah, peran teknologi dalam pasar modal syariah. Ada fintech, platform trading syariah, inovasi dalam produk layanan. Ini artinya investasi sekarang ada di genggaman. Itu dengan smartphone kalian bisa melakukan investasi. Jadi mudah sekarang dengan bantuan teknologi ini mudah kita melakukan investasi. Nah, ada studi kasus nih keberhasilan pasar modal syariah di Indonesia. Saya ambil contoh Gojek. Tahu Gojek kan? Tahu. Gojek itu adalah perusahaan startup pertama yang mendapatkan predikat unicorn di Indonesia. Artinya valuasinya lebih dari 1 miliar US dollar. Nah, adapun kesimpulan dan rekomendasi yaitu pasar modal syariah merupakan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Nah, rekomendasi untuk mahasiswa yaitu mahasiswa disarankan untuk memperdalam pemahaman tentang investasi, mengikuti perkembangan pasar dan mengeksplorasi karir di bidang ini. Jadi kalian juga harus mulai bermain di pasar saham ini. Investasikan harta kalian di sini. Insya Allah aman. Dan perumahan itu juga bagus. Ya sekarang kan tidak ada hartanya, tapi nanti ketika kerja kan ada. Ketika kerja kan ada. Ya amin, amin untuk kita semua. Jadi sekian materi saya. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan Hedi? Ya silakan. Mengenai investasi syariah itu sendiri kan punya resiko tadi. Bagaimana dengan perbankan syariah dengan perbankan konvensional untuk membedakan resikonya? Apakah memang lebih besar resikonya di konvensional atau di syariah itu sendiri? Sebenarnya baik sektor perbankan atau lainnya selalu punya yang namanya resiko. Ada resiko tadi, misalnya kalau Anda sebagai investor, tentu resiko di perbankan itu akan lebih kecil, terutama konvensional, karena itu kan sistem bunga. Kalau sistem bunga itu kan sifatnya pasti, Anda store 100 juta, bunganya 3%, berarti kan 3 juta, itu pasti ada harapan. Tanpa resiko apapun, tidak mungkin bank itu tidak bayar itu, kecuali banknya bangkrut dan sebagainya. Apalagi kalau bank-bank pemerintah kan, bank-bank pemerintah itu kan kecil kemungkinan itu bangkrut, kecil kemungkinan akan gagal bayar. Jadi tetap akan selalu ada resiko sebenarnya, cuma semakin aman instrumen investasi itu maka akan semakin kecil resiko yang dikasih. Mungkin ya? Ya. Kemudian tugas untuk kalian